adik-adik. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 yang dibawakan oleh Kak Angel dan Bang Johannes. Berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Hingga kami bisa mengikuti ibadah skala minggu. Pimpinlah kami untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan berikan kami berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kelas Daniel dan kelas Elia, sebelum memulai firman Tuhan, kakak mau bertanya nih ke adik-adik. Nah, kakak Septia mau bertanya ke adik-adik, ada nggak ya yang pernah melihat secara langsung lewat televisi atau lewat YouTube tentang seseorang yang ditangkap? Ada yang pernah? Ayo tunjuk tangan. Pastinya semua pernah ya melihat seseorang yang ditangkap. Nah, biasanya alasannya kenapa ya adik-adik ya? Kalau ada seseorang ditangkap oleh polisi atau pihak yang berwajib. Ada yang bisa bantu kakak jawab adik-adik? Aku tahu, Kak. Biasanya yang aku lihat di TV itu orang ditangkap pasti karena melakukan hal yang tidak baik. Makanya orang tersebut dibawa untuk dihukum oleh pihak yang berwajib, Kak Septia. Betul adik-adik, seseorang itu baru bisa ditangkap dan dihukum ketika seseorang tersebut melakukan tindakan yang fatal atau tindakan yang sangat berat, seperti tindakan kejahatan. Jadi hanya orang yang tidak baik atau yang melakukan kesalahan saja yang diberikan hukuman. Nah, adik-adik, kali ini kakak Natalia dan kak Septia mau menceritakan seorang tokoh di Alkitab yang ditangkap padahal dia tidak memiliki kesalahan apapun loh adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira siapa tokoh yang tadi kakak maksud? Ayo, tahu nggak? Nah, penasaran kan? Yuk kita buka firman Tuhan minggu ini dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Sekali lagi ya, Markus 14 ayat 43 sampai 50. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Yesus ditangkap, ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas,
salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Ayat 44, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Markus 14 ayat 45-46. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Markus 14 ayat 47-48. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Markus 4:9. Padahal tiap-tiap hariku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di kitab suci. Ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Adik-adik, cerita ini berkaitan dengan Yesus ditangkap. Ada yang tahu nggak kenapa sih Yesus ditangkap? Karena Yesus dianggap memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat pada zaman dahulu, adik-adik. Sehingga para imam berembuk dan sepakat untuk menangkap Yesus ke depan mahkamah agama, adik-adik. Peristiwa penangkapan Yesus terjadi tidak lama setelah Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani. Ada yang tahu nggak siapa yang datang bersama para imam dan ahli Taurat? Ya, benar sekali adik-adik, yaitu Yudas Iskariot. Apakah adik-adik tahu Yudas Iskariot telah berkompromi menangkap Yesus bersama para ahli Taurat dan imam kepala? Yudas menukar Tuhan Yesus dengan jumlah uang 30 perak pada zaman dulu. Dan dengan bangganya nih adik-adik, Yudas mengatakan kepada rombongan itu, orang yang diciumnya itulah Tuhan Yesus. Dan mereka harus menangkapnya dengan segera. Adik-adik, Yudas telah memberi dirinya untuk dikuasai si iblis yang jahat. Dan dia telah dibutakan oleh karena cinta akan uang. Seperti yang di Alkitab katakan 1 Timotius 6 ayat 10. Yaitu karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan dengan tega hatinya Yudas mengkhianati Yesus yang selama ini bersama-sama dengan dia, bahkan dia sendiri memanggil Yesus dengan Rabi. Apakah adik-adik tahu arti Rabi? Rabi itu artinya adalah guru. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita akan 2 poin nih, yaitu poin yang pertama, kita melihat ada 3 sifat murid Yesus dalam firman kali ini. Tipe yang pertama, si pengkhianat. Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak siapa tokoh yang dimaksud pengkhianat itu? Ya, betul sekali adik-adik. Si pengkhianat di sini adalah Yudas, murid yang memiliki cinta palsu kepada Yesus. Terlihat dari cara dia memberikan ciuman palsu adik-adik. Ciuman itu harusnya sebagai tanda hormat ya, tanda mengasihi kepada guru kita. Tapi ini dinodai sebagai simbol atau tanda Yudas untuk menjual Yesus.
Tipe yang kedua adalah si pemberani, tapi ternyata tipis pengharapannya. Ayo adik-adik, tahu nggak ya siapa tokoh yang dimaksud pemberani tapi tipis pengharapannya itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya betul, si pemberani tapi tipis pengharapannya itu adalah Petrus. Dia tipe yang spontan dan tanpa pikir panjang, dia langsung menghunus pedang membela gurunya. Tapi hal tersebut merupakan hal yang tidak baik karena memakai cara kekerasan dan spontannya tanpa pikir panjang. Berjanji akan membela dan tidak meninggalkan Yesus, tapi ternyata dia ingkar janji adik-adik. Tipe yang ketiga, si penakut dan pengecut, yaitu ke-12 murid Yesus melihat Yesus ditangkap. Nyalinya rontok dan kabur karena ketakutan. Murid-murid Yesus panik dan ketakutan lalu meninggalkan Yesus ditangkap begitu saja. Hal ini menggambarkan bahwa murid-murid Yesus lebih mencintai diri mereka sendiri daripada Yesus. Makanya mereka kabur untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah adik-adik, ketika kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan setia kepada Tuhan. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan meskipun kita sedang dalam kesusahan atau kesulitan ataupun duka cita sekalipun. Tidak seperti murid-murid Yesus tersebut. Nah, gimana sih caranya adik-adik biar kita bisa hidup menjadi anak yang setia kepada Tuhan? Adik-adik harus tetap rendah hati dan bersandar kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, suka mendengarkan firman Tuhan, dan membaca Alkitab setiap hari. Kalau kita terus baca firman Tuhan setiap hari, pasti kita diberikan kekuatan untuk hidup taat kepada Tuhan Yesus. Seperti nama minggu hari ini adik-adik, ada yang tahu nggak? Nama minggu ini adalah Minggu Okuli, atau mataku tetap terarah kepada Tuhan, dalam Mazmur 25 ayat 15a. Artinya adalah Tuhan mau agar kita terus hidup percaya dan setia terhadap Tuhan dan tidak berpaling dari Tuhan adik-adik. Poin yang kedua, kita belajar untuk meneladani sifat Yesus dalam firman ini, yaitu mudah memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Seperti firman Tuhan tadi, saat Yesus ditangkap dan Petrus spontan menghunus pedang ke telinga hamba imam besar, apa yang Yesus lakukan? Yesus malah menjamah telinga dan menyembuhkan orang tersebut. Padahal orang tersebut telah jahat kepada Yesus, tapi Tuhan mau menolong orang itu. Adik-adik, Tuhan mau kita bertumbuh menjadi anak yang terus menebarkan kebaikan kepada orang lain dan saling mengasihi tanpa pilih-pilih. Demikian adik-adik poin cerita untuk minggu ini. Adik-adik, hari ini kita melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sih Kak? Untuk aktivitas Daniel sampai kelas Elia, pertama-tama kakak mau menunjukkan gambar Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita mencari gambar Tuhan Yesusnya adik-adik. Gambar Tuhan Yesus yang mana aja terserah adik-adik, yang penting gambar Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kita print dan kita buat pola seperti ini ya adik-adik ya, digunting ya. Nah, yang kedua kita mencari pola pensil. Nah, terserah adik-adik pensilnya itu mau apa aja. Nah, setelah adik-adik print dan diwarnai seperti ini, nah lalu digunting. Tadi adik-adik sudah menggunting pola dengan baik. Dan jangan lupa untuk sediakan tali dan
Lem, sebelumnya adik-adik sudah menuliskan inti poin cerita di minggu ini sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu adik-adik bisa tempelkan di kamar masing-masing adik-adik ya. Dan jangan lupa difotokan dan dikirimkan di kelas masing-masing. Ditunggu ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, kita mau doa penutup. Ikuti doa kakak ya dalam hati. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan untuk minggu ini, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik, tanpa bercanda, tanpa mengganggu kanan dan kiri kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ya Tuhan bisa kami terapkan, bisa adik-adik juga terapkan di kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, semoga corona ini ya Tuhan segera berlalu ya Tuhan, agar kami kakak guru sekolah minggu bisa bertemu dengan adik-adik ya Tuhan, dan bisa bercanda dengan adik-adik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada minggu ini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.